Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 15 Oktober 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Indahnya Diberkati. Indahnya diberkati. Firman Tuhan terambil dalam Lukas 12 ayat yang ke-32. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang senantiasa menyediakan, mencukupkan, dan memberkati kehidupan kami. Dan kami ingin belajar sebuah ayat yang sangat luar biasa tentang betapa luar biasanya Tuhan menjaga dan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, indahnya diberkati. Kalau ada sebuah pertanyaan yang ditujukan kepada sahabat seperjalanan, apa berkat yang ingin engkau dapatkan pada saat ini? Dan itu dianggap sebagai yang paling berharga dan yang paling luar biasa. Boleh sebutkan apapun juga. Mungkin sahabat perjalanan akan berpikir, kalau saya punya rumah maka indahnya saya diberkati punya rumah. Ada sahabat perjalanan yang sudah diberikan seorang cucu sebelum proses melahirkan daripada anak, dan kemudian menjadi cucu bagi sahabat seperjalanan tersebut. Dia minta didoakan dan dia merasakan bersyukur sekali dia punya seorang cucu yang pertama. Apalagi sahabat seperjalanan, indahnya sebagai satu bentuk diberkati. Ada banyak jawaban dari sahabat seperjalanan yang jawabannya tentu berbeda-beda satu dengan yang lain. Ada seorang sahabat seperjalanan yang kemudian dipensiunkan karena faktor usia, sehingga dia menjadi jobless dan tidak punya pekerjaan. Sewaktu ditanyakan, apa berkat yang engkau rasakan sedemikian indah? Yaitu kalau saya tidak dipensiunkan atau saya tetap dapat pekerjaan. Karena kehidupan tatkala dipensiunkan, kebutuhan itu tidak pensiun. Kebutuhan itu malah jauh lebih besar. Karena udah semakin berumur, karena faktor sakit, karena menua dan tidak berfungsi, dan butuh obat, butuh ke dokter. Ya sahabat seperjalanan, bagi sahabat seperjalanan yang sudah lansia dan tidak punya penghasilan, bergantung kehidupan dari anak, mantu, atau cucu, pasti bisa merasakan apa yang disampaikan oleh saya ini. Jadi apa itu indahnya diberkati? Setiap orang punya pengalaman indahnya diberkati dengan cara berbeda. Namun apa yang Tuhan janjikan? Yang Tuhan janjikan, janganlah takut, hai kamu kawanan kecil. Cukup menarik, janganlah takut lalu disebut sebagai kawanan kecil. Apa artinya kawanan kecil? Kawanan itu berarti kelompok. Apa itu kecil? Kecil di dalam artian berarti rasa kondisi yang tidak berdaya, tidak bisa membela diri, butuh perlindungan, butuh pertolongan, satu bentuk ketidaksanggupan dan ketidakmampuan. Dan Tuhan berkata, janganlah takut hai kawanan kecil. Sahabat seperjalanan, mungkin kita pernah berada yang namanya di dalam kawanan kecil. Kita tidak punya daya secara finansial, kita tidak punya daya secara kemampuan, kondisi kita dalam kondisi dibantu oleh orang lain dan tidak punya kemampuan apa-apa. Sekalipun sahabat seperjalanan sudah usaha sedemikian rupa. Ada seorang sahabat seperjalanan, seorang bapak-bapak yang secara berkala terus minta didoakan, Pak Pendeta, kondisi saya dalam kondisi yang masih tetap sama semenjak kondisi COVID, ekonomi rubuh, lalu toko pun juga sepi, kemudian sampai ditutup, dan sekarang mau bekerja pun sulit, jualan pun sulit. Maka saya mohon untuk didoakan. Ada ketakutan sahabat seperjalanan. Tidak ada seorang pun yang sebetulnya berani menghadapi beratnya hidup ini. Tidak ada yang sanggup. Kalaupun saat tertentu dia sanggup, dia berhasil, jangan lupa, saudara, roda ini bisa berputar. Apa yang di atas bisa turun ke bawah, yang di bawah bisa turun ke atas. Dan itu saya saksikan, dan sahabat seperjalanan pun sering menyaksikan peristiwa-peristiwa tersebut.
Orang yang kita anggap sebagai biasa-biasa saja, ya tidak mungkin majulah. Namun kita terkaget-kaget tiba-tiba dia berada di posisi tertentu. Orang-orang yang kita anggap sebagai orang yang luar biasa, namun di waktu kemudian kita terkaget-kaget karena dia terpuruk dan merasa itu bukan dia. Mengapa bisa seperti demikian? Artinya, sahabat seperjalanan, kehidupan kita adalah kehidupan yang sangat rapuh dan kita membutuhkan topangan yang maha kuat dan maha sempurna, yaitu Allah dan Tuhan yang berkata, "Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu berkenan memberikan kamu kerajaan itu." Apa janji firman Tuhan? Janji firman Tuhan tidak hanya memberikan yang kita butuhkan, Tuhan memberikan kerajaan itu. Catat baik-baik sahabat seperjalanan. Bagian firman Tuhan di dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-32. Ayat yang ke-32. "Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu." Lukas 12 ayat 32, saya koreksi di awal tadi saya menyebutnya ayat ke-22. Jadi janganlah takut. Dan Allah tidak hanya memberikan yang kita butuhkan, tapi kerajaan itu Tuhan berikan kepada sahabat seperjalanan. Artinya apa? Artinya Allah memberikan yang terbaik dan Tuhan tahu apa yang terbaik untuk memberkati kita. Proses kehidupan tatkala kita menghadapi kesulitan, problem, masalah naik turun seperti roda. Namun yang kita perlu ketahui, roda itu akan naik turun, naik turun, naik turun. Namun roda kehidupan kita akan menuju kepada tujuan yang sangat jelas, bahwa kita dalam roda kehidupan berjalan ini, kita bersama-sama dengan Tuhan yang menyertai kita. Dan kita tahu perjalanan hidup kita akan menuju kemana, yaitu akan masuk ke dalam kerajaan surga, kerajaan Allah yang luar biasa. Beberapa teolog mengatakan, apa itu kerajaan surga? Apa itu surga? Surga itu adalah, dalam kitab Wahyu, adalah langit dan bumi yang baru. Jadi bumi yang baru yang rusak ini Tuhan pulihkan kembali, dan kita akan masuk dalam langit dan bumi yang baru. Nah, bentuknya seperti apa? Ya, kita punya fisik, tubuh kebangkitan. Apakah langit dan bumi baru seperti kondisi yang sama yang diterima oleh Adam dan Hawa di Taman Firdaus sebelum mereka jatuh dalam dosa? Sahabat seperjalanan, saya pun tidak berani mengatakan secara gamblang dan jelas. Namun Alkitab mengatakan, "Aku akan memberikan kepadamu langit dan bumi yang baru." Artinya apa? Inilah kerajaan Allah yang kita akan nikmati. Kalau hal yang paling sempurna pun Allah sediakan buat kita, apalagi cuma hidup di dalam dunia ini. Buat Tuhan adalah perkara yang sangat mudah dan sederhana untuk bisa memberkati kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, yakinilah, imanilah, percayailah bahwa berkat yang diberikan oleh Allah dalam berbagai macam bentuknya adalah sebuah keindahan yang Tuhan sediakan. Tuhan memberikan pengampunan, itu adalah berkat. Tuhan memberikan juru selamat, itu adalah berkat. Tuhan menjanjikan penyertaan, itu adalah berkat. Tuhan menolong kita hidup dalam kebenaran, itu adalah berkat. Dan berkat-berkat yang lain, kesehatan, finansial, kelancaran, kesuksesan, itu pun adalah berkat. Dan Tuhan tahu persis memberikan apa yang terbaik. Katakan, indahnya diberkati sebagai anak-anak kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami sudah belajar kebenaran firman Allah. Indahnya diberkati oleh Allah, sumber yang memberikan semua yang terbaik buat kami. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu kepada Tuhan, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.